Mulai ya. Oke, kita mulai ya. Di sini akan di-record semuanya, dan kalau misalnya nanti saya minta semuanya buka ya cam-nya, karena kita akan share cam ya untuk dikirim ke akademi ya. Ini sekarang semuanya sudah buka cam belum? Semua sudah buka cam-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sudah bisa kelihatan? Udah, Bu. Udah, Bu. Ya. Oke. Yang pertama saya akan introduction dulu ya. Jadi saya sebagai dosen D3 ya, DBD di ABK ya. Kemudian nanti Anda satu persatu mohon jangan sampai ada yang bocor ya. Di silent semuanya. Ya. Satu persatu nanti Anda memperkenalkan diri secara singkat saja. Ya, asal Anda saja. Asal Anda dari mana? Misalnya ya, Keisha dari mana? Keisha dari mana Keisha? Keisha Nabila Dari Jakarta Utara. Jakarta Utara. Cindy Rahma Dari Palembang, Bu. Oke. Jadi yang pertama saya mohon ketua kelas dulu ya. Saya mohon ketua kelas ya memperkenalkan diri dulu ya, kemudian
menyampaikan berapa mahasiswa yang Anda Anda koordinir, ya. Oke. Nih, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Melina Jafar, ya. Saya sudah lahir 69 tahun yang lalu, ya. Jadi sudah 40 tahun saya bekerja, ya. Saya sebenarnya orang Depkes. Ya, sejak 1975 begitu saya lulus dari akademi ya Jakarta, kemudian saya bekerja, ya. Nah, saya sudah mengikuti kegiatan saya melaksanakan tugas saya mulai dari 1975 itu di Jawa Timur, ya. Kemudian saya pindah ke Depkes, ya. Setelah saya mengikuti ya tugas belajar saya ya untuk ambil S1 dan S2 saya di luar negeri, ya. Nanti Anda akan diskusi dengan saya. Nah, ini adalah alamat rumah saya, telepon saya, dan juga email saya. Nah, ini ya. Jadi pendidikan saya dulu masih, kalau sekarang tuh namanya D4, ya. Dulu belum ada S1, belum ada S2, belum ada profesi, dulu masih D4 saya, ya. Kemudian saya mengikuti pendidikan saya di Australia ya sampai dengan tahun 85. Itu sekian puluh tahun yang lalu, ya. Oke, kemudian saya sekolah lagi di Jakarta, ya, ambil master juga. Jadi 2 master yang saya geluti, dan kemudian saya juga mengikuti short course ya training program di Thailand. Jadi Australia, Thailand, dan Malaysia. Nah, juga Filipina. Ya, itu dulu yang sudah saya lalui, yang sudah saya kelilingi, ya, Asian dan Aussie country, ya. Nah, saya masih menjadi anggota daripada kepengurusan DPP Persagi, ya. Saya juga sekarang Ketua Umum Asosiasi Pendidikan Tinggi atau AIP, ya, Teknologi Bank Darah. Ya, jadi kalau nanti Anda tanyakan siapa Ketua AIP, saya yang merangkap sekarang, dosen juga, ya, ketua umum juga Asosiasi Pendidikan. Jadi kami membawahi semua pendidikan tinggi, ya, untuk program D3 Teknologi Bank Darah. Ya, saya juga masih sebagai komite gizi di LSP atau di Konsil, ya, Konsil Tenaga Kesehatan. Jadi kalau nanti Anda mendengarkan tentang profesi dan organisasi kesehatan, kita nanti akan punya konsil, ya. Kita nanti akan punya konsil, ya. Itu Anda harus pahami nanti, ya. Dan saya juga masih bekerja di LSP, ya, Lembaga Sertifikasi Profesi, ya, di bawah BNSP. Ya, saya sebagai master asesor, saya juga asesor, ya, saya juga validator, ya, di Konsil Tenaga Kesehatan atau KTKI atau MTKI. Ya, saya juga dulu pernah merangkap. Nah, ini dulu saya baru saja saya pensiun, ya, sebagai ketua program studi gizi di Universitas Binawan. Ya, cukuplah ya 10 tahun, ya, 2 periode saya sebagai ketua program studi, ya, di Universitas Binawan. Kemudian saya juga pernah di situ di tempat Anda sekarang mengikuti pendidikan ABK, ya. Saya ikut mendirikan ABK, ya, pada tahun 2014. Dulunya 1990 itu kita namanya D1 TTD, ya. Nah, sekarang Anda sudah mengikuti program D3, ya. Saya ikuti juga mulai dari persiapan sampai dengan berdirinya, sampai dengan diizinkannya 2015 itu kita membuka ABK, membuka D3 TBD, ya. Kemudian saya 2020 saya selesai masa tugas, ya, pensiun, tapi tetap saya sebagai dosen, ya, karena saya masih merangkap sebagai ketua umum asosiasi, ya. Saya juga menjadi anggota MTKI. Nah, ini kira-kira, ya, pengalaman dan pekerjaan saya. Mungkin yang belum saya lengkapi seluruhnya adalah pengalaman saya sebagai narasumber, pengalaman saya sebagai peserta webinar, peserta pelatihan, ya, sebagai training of trainer dan sebagainya. Itu cukup panjang, ya. Nah, ini introduction saya, ya. Apabila nanti Anda
ingin bertanya siapa Ibu Melina yang dahulu. Ya, jadi memang sejak tahun 1000, nah dulu itu belum ada namanya program studi D3 keperawatan, S1 keperawatan. Saya sudah menjadi dosen SPK, sekolah bidan, sekolah gizi, ya, sekolah TTD atau transfusi darah, ya. Dulu saya sudah menjadi merangkap sebagai tenaga kesehatan di Depkes dan juga saya sebagai dosen. Mungkin demikian ya CV saya, ya, yang sudah saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, monggo. Ya, akan saya jawab dalam diskusi ini. Saya berikan waktu, mungkin ada yang mau bertanya dulu tentang CV saya, biodata saya, selama 40 tahun saya bekerja. Jadi, saya sudah 3 kali pensiun. Pensiun pertama, yaitu sebagai PNS. Ya, sebagai PNS 2009. Kemudian saya di universitas, ya, kemudian pensiun juga di 2020, kemudian saya juga di ABK direktur, ya, pensiun juga 2020. Karena apa? Karena usia saya sudah lebih dari 65 tahun. Nah, kalau sekarang ini sebentar lagi, beberapa bulan lagi saya menginjak usia 70. Nah, jadi sekarang 69, ya, kurang dikit ya, mau ke 70. Gitu ya. Nah, kita harus tetap sehat, kita harus tetap semangat ya. Gitu ya, mahasiswa ya. Jadi kalau melihat umur Anda, mungkin ada yang sepertiga saya ya, masih ya. Ada yang setengah dari saya mungkin ya, karena Anda adalah anak-anak atau adik-adik ya. Gitu, kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share aja. Saya akan sharing lainnya. Nah, sekarang mari kita introduction untuk adik-adik sekarang. Nah, peserta. Siapa yang mau memulai ya perkenalan? Ya. Silakan yang memulai perkenalan ya, setelah Bu Mei menyampaikan biodata ya, selama bekerja 40 tahun ya di dunia kesehatan. Silakan. Yang pertama mungkin ketuanya dulu. Siapa ketuanya? Cindy ya? Oh, Anda. Muhammad Rafi. Muhammad. Oke, Muhammad Rafi. Oke. Silakan Muhammad Rafi, Anda sebagai ketua kelas ya. Siap. Oke. Silakan. Jadi pertama mungkin Muhammad Rafi, karena nanti saya punya tugas juga ini Muhammad Rafi, ya, karena Anda ketua kelas, Anda yang mengkoordinir teman-teman, ya, dan Anda yang mengkoordinir sesi pembelajaran saya. Silakan, Rafi. Baik Bu, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Wihadi Putra, biasa dipanggil Rafi. Asal saya dari Jakarta Selatan. Terus dulu SMP, SMA-nya di mana atau SMK? Mohon izin Bu, saya dari SMA kita Tangerang Selatan Ibu. Tangsel. Iya. Oke. Jadi rumahnya di daerah Tangsel ya? Ya, di Pamulang Ibu. Pamulang, alhamdulillah. Alhamdulillah tidak jauh ya dari saya. Oke. Ibu di Rumah saya masih, saya dekat Bintaro Exchange, Oh, UPJ. Ya, baik. dekat UPJ Bintaro Exchange. Oke. Siap. Oke, silakan Raffi, siapa yang berikutnya? Oke. Sesuai absensi aja Ibu. Mohon Boleh. izin. Boleh. Oke, silakan dibacakan saja, Raffi. Baik, untuk absensi pertama ada Adelia Ibu. Ya, silakan. Adelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Perkenalkan, nama saya Adelia Ramadhani Nurdin, dipanggil Adel dari Depok. Ya, oke. Terus SMA-nya? SMK Ekonomika. SMK Ekonomika, Pak. Dulunya ekonomi, sekarang mau jadi tenaga kesehatan. Enggak, ekonomi. Bu. Jurusannya perhotelan. Wow, keren itu. Perhotelan, ya. Nanti saya akan juga banyak cerita karena saya sekarang juga bergelut dengan teman-teman lembaga sertifikasi profesi perhotelan. Bagus. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya ada Adila Ibu. Adila, monggo Adila. Nama saya Adila Ramadhani, biasa dipanggil Adila, dari Palembang Bu. Dari SMA Adila Negeri dari Palembang. Palembangnya di mana? Tinggal dinas Bu. Saya baru saja
minggu lalu mendarat dari Palembang? Di KM7. Ah ya, iya. Enak ya makanan di Palembang ya. Oke, silakan. Yang berikutnya, Selanjutnya ada Adila. Ya, monggo. Silakan, siapa? Agung Pamungkas. Saya Bu, Ya, perkenalkan Bu, nama saya Agung Pamungkas Bu. Saya Agung. berasal dari Kota Bandung Bu. Sekarang tinggal di Tangerang. Enggak, Tangsel juga. Sama Bu, langsung. Ya, jadi semuanya masih ditinggal di rumah ya, Iya Bu. di daerah Jabodetabek kita dekat ya. Tangsel dengan ABK itu Pasar Minggu dekat ya. Kalau mau naik kereta juga bisa ya. Oke, silakan. Setelah Agung siapa? ada Ajeng Ibu. Ajeng. Mana Ajeng? Saya Bu. Halo Ajeng. Ya, silakan Ajeng. Perkenalkan nama saya Ajeng Amatul Karim. Saya dari Bogor, asal sekolah SMA PGRI 1 Kota Bogor. Oke, SMA PGRI. Oke, jurusannya apa dulu Ajeng? Ngambil IPA Bu. Oh, jadi nggak susah ya nanti kalau sudah masuk ke laboratorium ABK ya, mengutak Lumayan, Bu. dengan apa darah nih ya, mengutak ya. Oke, silakan setelah Ajeng siapa? Alia. Wati Dewi, asal dari Bogor, asal sekolah dari Dasar Alian Negeri 3 Bogor. Silakan lanjut. Siapa setelah Alinda? Ini kita sudah 36 orang ini. Ya, Aminat. A-nya Aminatus. masih ada nih. Oke, silakan. Mana? Perkenalkan, nama saya Aminatus Zukruf, biasa dipanggil Ami, asal dari Jember, Jawa Timur. Wow, jauh ya. Iya, Jadi sekarang masih di Jember nih ya. iya Bu. Oke, iya. Semoga nanti kalau sudah tatap muka, sudah pindah ya ke Jakarta ya. Iya. Oke, ya. Kita belum tahu ini kapan boleh keseluruhan. Sudah boleh sih, tapi kapan kita akan tatap muka full, kita belum tahu. Ya, oke. Ya lanjut. Mi. Aprilia Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Abdullah, asal dari Lahat, Sumatera Selatan, asal sekolah dari SMA Negeri 1. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Aprilia. Next. Siapa selanjutnya? Dari Amanda, berasal dari Ya. Pangkal Pinang, Bangka Belitung, SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Oke. Berarti dari Bangka ya. Dari Babel ya. Iya Bu. Ya. Oke. Ya, alhamdulillah saya juga pernah ke Babel. Jadi seluruh Indonesia yang belum saya datengin itu hanya satu yang belum saya datengin, yaitu Merauke aja. Yang lainnya saya sudah datengin. Alhamdulillah. Babel bagus, bersih ya Babel. Next, silakan. Ya. Di sini Bu ada Bahtiar Agung, tapi untuk sekarang tidak hadir. Tidak hadir. Oke, ya. Kita lanjut aja yang tidak hadir. Selanjutnya ada Bintang Putra Ibu. Bintang B sekarang ya. Silakan Bintang. Itu siapa nih? Suaranya dari siapa ya? Suaranya dari Eka tadi, dari Yuda. Oh, Eka itu ya. Bunyi bocor ya? Iya, Ibu. Oke, perkenalkan nama saya Bintang Putra Hadiah Pratama. Saya dari Jayapura. Asal SMA saya SMA Negeri 2 Jayapura. Oke. Bagus, silakan. Setelah Bintang, siapa? B, ada lagi B? Saya Bu. Ada Casa Ibu. Oke, Cahsa. Ya. Silakan. Perkenalkan agak nama saya tinggi.
kamu ini kan posisikan kamera kamu supaya kamu bisa kelihatan jelas cahaya, casa. Ya, posisikan karena wajahmu tenggelam. Ya, mungkin ini kamu ya coba tolong perbaiki dulu laptopnya, kameranya supaya kelihatan jelas. Ya, jadi kepala kita jangan tenggelam ke dalam, ya. Kemudian kepala kita juga jangan terlalu ke atas, ya. Posisikan di kamera Anda. Ya. Casa sama Nadia itu kepalanya masih belum kelihatan. Teresa juga masih belum kelihatan kepalanya. Saya sedang monitor semuanya ya, supaya ini kita membiasakan diri ya, karena kita on cam ya, kita on cam. Oke, Ami agak turun sedikit Ami, kepalamu terlalu tinggi, itu ya, saya atur. Ami dengar Ami, kedengaran? Ya, coba semuanya berada pada posisi dibuka dulu aja, nanti baru kita mute. Oke, ya silakan. Diulang lagi, Casa buka camnya, buka kameranya, Casa. Sebentar Bu, saya lagi ngatur itu. Oke, jadi biasanya mengaturnya itu satu, ya supaya Anda kelihatan tidak gelap, tolong ada lampu ya, cahaya yang langsung ada di belakang atau di samping kamera Anda. Ya, Anda mau pakai on cam-nya Anda mau pakai laptop boleh, Anda mau pakai HP boleh, ya. Tapi device apapun bisa, tapi yang penting ada cahaya, gitu ya. Oke, kayak Muhammad Rafi ini entah mungkin di luar atau di dalam, tapi kelihatannya terang. Auri juga terang, ya. Ajeng juga terang. Ya Ami yang agak gelap. Ya, jadi wajahmu kelihatannya hitam. Ami, sayang ya, saya kelihatan hitam. Oke, cahaya udah kelihatan ya, casa. Oke, nah gitu ya. Jadi tolong mengatur wajah kita on cam karena kita on cam ya, gitu. Apalagi nanti kalau kita sudah mulai ikut berpresentasi. Oke, ya. Terima kasih Casa. Oke, lanjut siapa? Cindy, Bu. Oke, ya silakan. Perkenalkan, nama lengkap Cindy Rahma Julianti, biasa dipanggil Cindy, asal sekolah SMA Muhammadiyah 1 Palembang. Oke, ya, jadi Cindy dari Palembang ya, bagus ya. Cindy yang membuat ini enggak? Membuat grup WA. Oke. Oh belum namanya Bu, apa? kalau grup WA. Tolong dibantu Mas Raffi, ya dibantu buat grup WA. Siap ya. Ibu. Untuk grup kita ya, untuk grup kita dibuatkan grup WA, yaitu yang pertama ini dulu Raffi, yang pertama adalah grup WA kelas Anda, katakanlah ABK berapa? ABK 01 ABK 01, oke. ABK 01 ya, grup WA kita. Oke. Ya. Terus nanti habis ini ya, karena jadi gini, nanti saya akan mengirimkan materi ya sebelum proses pembelajaran, ya agar Anda sudah mempelajari lebih dulu, ya. Kemudian yang kedua, ya saya berikan ini, dan kalau ada tugas dan seterusnya kita akan berdiskusi ya di WA kita. Nanti untuk pengiriman tugas bisa kita di email, bisa kita di Google Class. Ya, itu nanti kita akan atur kembali. Ya, yang jelas kita akan menggunakan banyak fitur-fitur, kita akan menggunakan banyak media. Ya, nah. Pertanyaan saya, apakah Anda sudah siap apabila kita mulai dengan Google Class? Kita sudah siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke. Nah, gitu nanti saya akan mencoba untuk bukakan dulu Google Class, ya. Dan semuanya punya fitur Google nggak? Punya ya? Punya ya, Bu. Ya, semua fitur Google. Nanti kalau sudah mulai masuk kelas juga ya, tatap muka,
kita tetap akan menggunakan Google Class juga, ya. Oke. Ya. Kita lanjut saja. Tadi baru sampai siapa? Cindy, Bu. Tadi Agung udah, Cindy udah. Oke, silakan. Setelah Cindy, ada Dea, Bu. Dea. Oke, silakan, Perkenalkan, Dea. nama saya Dea Aulia Amanda dari Jakarta Timur. Asal sekolah Madrasah Aliyah Negeri 6. Oke. Amanda. Apa nama Adela ya? Adela. Dea. Adela ya? Dea. 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 Oh, Dea. Oke. Adelia sudah ya. Dea. Dea Aulia. Oke, ya. Next. Langsung. Eka, Ibu. Ya, Perkenalkan, nama saya Eka Setia Prayuda, biasa dipanggil Yuda, asal Palu, Sulawesi Tengah, asal sekolah SMA Negeri 1 Palu. Oke, ya. Bekas Palu ini ya? Iya, Bu. Eka sekarang pun masih di Palu ya? Iya, Bu. Makanya suaranya suara orang sedang ini ya, sedang renovasi rumah ya? Iya, Bu. Oke, Anda di mute aja ya kalau gitu ya, supaya tidak bocor. Oke, next siapa? Ada Fadilah Azhara, Ibu. Silakan, Fadilah. Perkenalkan, nama saya Fadil Azhara, asal saya dari Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, asal sekolah dari SMA Negeri 3 Poso. Oke, ya, silakan. Terima kasih, Poso. Ya. Nanti berarti Anda dekatnya dengan PMI sana ya, PMI daerah Sulawesi Tengah ya, Eka juga ya. Iya, Iya, Bu. Oke. Ya, silakan selanjutnya. Ada Hana, Ibu. Oke, silakan. Tasa, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Sekolah Oh, Hana. Hana juga Sulawesi Tengah. Oke. Jadi cukup banyak ya yang dari Sulawesi Tengah. Oke, terima kasih. Lanjut. Ada Herda Naval. Herda? Ibu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya dari Jakarta Barat. Dari Sumatera Barat? Dari Jakarta Barat, Bu. Oh, Jakarta Barat, Jabar. Jabarnya Jakbar ya. Oke, ya. Silakan, Herda. Lanjut. Nida Al-Haqq. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hilda Al-Haqq Islami, biasa dipanggil Hilda. Asal saya dari Kebumen, Jawa Tengah. Asal sekolah dari SMA Negeri 1 Karanganyar. Oke, Hilda dari Jateng ya. Oke, Jateng. Oke. Ya, silakan. Lanjut. Selanjutnya ada Imelia, Bu. Perkenalkan, nama saya Imelia Kristina Papurba, asal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, asal sekolah dari SMP. Nah, nih. Oke, Sumatera udah lumayan ya. Tadi sudah ada Babel, Sumsel, sekarang ada Sumut ya. Oke. Ya, silakan. Email. Dipanggilnya email aja ya. Imelia Purba. Oke. Ya, silakan lanjut. Selanjutnya ada Irfan Muhajirin, Bu. Ya. Halo, perkenalkan, Irfan. nama saya Irfan Muhajirin dari Jakarta Timur, asal sekolah saya SMA Bina Dharma, Jakarta. Oke, ya. Silakan, Irfan. Ya, lanjut. Ada Kaisa, Ibu. Perkenalkan, nama saya Kesya Nabila Putri Azri, dipanggil Kesya dari Jakarta Utara, asal sekolah SMA Negeri 75 Jakarta. Oke, ya. SMA 75 Jakarta. Oke, ya, Kesya. Ya, lanjut. Ada Lola Priscilia, Bu. Iya, Bu, Silakan, sebentar, Bu. Lola. Saya nyalain kamera dulu. Ya. Biar kita saling kenal wajahnya. Ya. Perkenalkan, nama saya Lola Priscilia, asal Bekasi. Oke, Lola Bekasi. Iya, silakan. Lanjut. Ada Dafa Arullah, Bu. Dafa Arullah. Arullah. Ya, silakan Dafa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Arullah dari SMA Zaitaum, Jakarta Pusat. Oke. Dafa Jakarta Pusat. Silakan.
Lanjut. Selanjutnya dengan saya sendiri, Bu. Oke, Raffi. Ya, Bu. Ya, silakan Raffi. Jadi sudah ini. Raffi dari Jakarta juga ya? Dari Tangsel ya? Ya. Tangsel, ya? Saya dari kota Tangerang Selatan di Pamulang, Bu. Tangsel. Ya, oke. Silakan lanjut Raffi. Siapa lagi? Ada Satrio Hadi, Bu. Silakan Hadi, Satrio. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Hadi. Saya dari Tangerang, asal sekolah SMA Negeri 2 Kabupaten Tangerang, Bu. Ya, oke. Kabupaten Tangerang. Oke, nanti PMI-nya PMI Tangerang juga nih. Ya, silakan. Selanjutnya ada Maulita Cahyani. Ya. Perkenalkan, nama saya Maulita Cahyani. Saya dari Kota Tangerang, asal sekolah SMAN 9 Kota Tangerang. Oke, ya. Dari Tangerang. Silakan lanjut. Selanjutnya ada Muhammad Raihan, Ibu. Raihan, ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan. Saya dari Jakarta Selatan, asal sekolah dari SMK Nusantara Media Jakarta. Ya, Jaksel ya. Silakan lanjut. Ada Nada Nisrina, Ibu. Oke. Ya, Bu, perkenalkan nama saya Nada Nisrina Dewi Putri. Saya dari Cilengsi, Bogor, asal SMA dari SMA Muhammadiyah Cilengsi. Oke, ya. Silakan. Lanjut. Nadia, Ibu. Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Naja Karimani. Saya dari Jakarta Timur, dari SMA Negeri 45 Jakarta. Ya, oke. Ya, next. Lanjut. Naswa, Ibu. Perkenalkan, nama saya Nazora Biba dari Depok, asal sekolah SMA Rahman. Ya, silakan. Lanjut. Selanjutnya ada Raul, Ibu. Mohon izin tidak ada. Ya. Tidak ada. Berarti 2 ya. Sudah tidak ada. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada Rizky Ramadan. Ya. Silakan Rizky. Ada? Mana? Halo. Ya. Silakan. Silakan, munculkan wajahmu. Udah? Siapa? Ramadan mana Ramadan? Ramadan 2. Belum muncul. Oke, lanjut aja. Kita tidak menunggu. Baik, Bu. Selanjutnya ada Salsa Aprilia. Ya. Perkenalkan, nama saya Salsa Aprilia dari Kota Ya. Bekasi, SMA Negeri 9 Kota Bekasi. Ya, bagus. Bekasi. Silakan. Yang lainnya? Ada Sandra, Bu. Oke. Sandra. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Sandra Katondo Henas, asal kota saya dari Depok, asal SMA Ya. saya dari SMA Negeri 4 Depok, jurusan IPA. Oke, ya. Ya, terima kasih, Bu. Yuk. Udah? Untuk selanjutnya, Bu, ada Sigi. Izin, dia sedang dalam perjalanan, Ibu. Oke, nanti kita tunggu. Tapi tidak terlalu lama. Nunggunya tidak terlalu lama. Dia kemana emangnya? Dia dari mana? Dari rumah atau dari mana? Dari Merauke, kalau nggak salah, Bu, perjalanan menuju ke Makassar. Oh, jadi dia mau pindah ke Makassar? Untuk itu saya kurang tahu, Ibu. Oh. Oke. Jadi dalam perjalanannya perjalanan jauh kota? Gak apa-apa, kalau misalnya belum tahu nanti kita akan ya kita akan tanya. Mohon Ya? maaf, Ibu, salah info, itu bukan Sigi, Bu, itu Akira. Oh, oke. Ya. Ya. Lanjutnya aja. Selanjutnya itu, Bu, ada Syaputri Akira, sedang izin. Oke. Silakan. Sedang izin, Ibu.
Izin juga. Oke, ya. Saya maksud perjalanan menuju ke Makassar, Ibu. Itu yang perjalanan menuju ke Makassar. Iya, Ibu. Jadi dia dari Merauke. Kayaknya iya, Bu. Saya kurang begitu jelas informasinya, Bu, dari mananya. Oke. Mohon izin, Bu. Saya Ya. hadir untuk mata kuliah Bahasa Inggris. Syaputri. Iya, Bu. Oke, Syaputri yang dari Makassar, bukan? Dari Merauke menuju Makassar, Bu. Oh, jadi Syaputri yang Merauke ya. Oke, menuju Makassar. Sekarang ada di mana? Syaputri ada di mana? Lagi transit di Timika, Bu. Oh, transit di Timika. Oke, naik pesawat apa? Insya Allah sebentar siang saya naik Sriwijaya. Oke, ya. Terima kasih. Perjalanannya lumayan ya. Syaputri, hati-hati di jalan. Ya, Bu. Mudah-mudahan kalau misalnya nanti kamu sudah tidak on cam, kamu kasih kabar aja ya di WA atau di ini ya, supaya nanti Siap, Bu. kita tahu Syaputri sekarang sudah hadir ya, sudah mengisi. Nanti kan rata-rata semuanya suruh ngisi absen ya. Oke, nanti sudah hadir, Siap, Bu. sudah mengisi absen. Ya, nanti jadi saya bisa membaca di sini karena sudah 36 orang ya. 37 yang tadi dalam perjalanan di mana tadi bukan Syaputri. Ya, jadi nanti besok ya pertemuan kita kedua, tolong nanti Anda tuliskan di belakang Anda ya, di belakang Anda kan ini kan 01 ya, semua tulisnya rename ya, semua rename 01 ya. Nah supaya saya tahu bahwa kelas Anda adalah kelas reguler 01 ya, karena saya juga mengajar di 05 ya, supaya tidak ada kerancuan ya, gitu ya. Nanti di rename semuanya ya. Misalnya Muhammad Rafi itu di rename-nya jangan panjang-panjang, Vi. Siap, Bu. Moh aja. Moh Rafi 01 gitu ya. Terus Siap, Bu. misalnya Moh Raihan, Moh aja 01, Moh Raihan 01 gitu ya. Oke, terus Casa Fadika Fa Yasiru, wah panjang banget itu. Ya. Boleh disingkat yang terakhir supaya 01-nya kelihatan. Gitu ya. Oke, nanti yang mendatang tolong nanti semuanya dilakukan perbaikan rename ya. Oke. Ya. Oke. Oke, kita lanjut. Siapa selanjutnya? Halo, ya. Selanjutnya saya, Bu. Silakan, Teresia. Iya, Bu. Perkenalkan, nama saya Teresia Ivana Novita Tambubolon, biasa dipanggil Ya. Tere. Saya tinggal Ya. di Jakarta Selatan, asal SMA saya SMA 2 PSKD. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke, sekarang Sumut sudah 2 orang ya. Tadi ada Purba, sekarang Tambubolon ya. Iya, alhamdulillah. Iya, Bu. Jadi kita ini dari ujung Sumatera sampai ke ujung Merauke ya. Oke. Silakan lanjut. Selanjutnya ada Tria, Ibu. Sedang izin dalam perjalanan pulang kampung, Ibu. Oke, pulang kampung. Iya. Belum datang udah pulang lagi. Siapa namanya? Iya. Ya udah, nanti kita minta pertanggungjawabannya ya. Kenapa pulang kampung? Belum datang udah pulang. Oke, silakan lanjut. Selanjutnya ada Olivia. Ya, silakan. Saya, Bu. Perkenalkan, nama saya Olivia Ulfa. Saya asal Bogor, asal sekolah SMA Negeri 3 Cibinong. Ya, bagus. Silakan. Lanjut. Ada Yohan, Ibu. Ya. Oke, Yohan, silakan. Ya, saya Ibu. Perkenalkan, nama saya Yolan Thomas Tola dari Kota Manado, Sulawesi Utara, asal sekolah SMA Rexmond di Manado. Oke. Nah, kita udah dapat lagi nih Sulut ya. Sulawesi Utara. Tadi Sulawesi Tengah ya, terus sudah ada yang mau datang dari Timika ke Sulawesi Selatan ya. Mudah-mudahan Sulawesi penuh ya dengan teman-teman. Saya berharap demikian karena pertama kali saya membuka ABK ya dengan teman-teman di PMI, saya berharap kita merata ya dari ujung ya tanah Rencong Aceh sampai dengan Merauke ya. Nah, ini kelihatannya juga
sudah ada yang mewakili ya, insya Allah. Supaya apa? Supaya tenaga D3 pelaksana teknologi bank darah ini sudah bisa merata ya di rumah sakit ataupun di PMI ya. Karena itu tujuan ya, pemerintah ya saat ini. Kita butuh sekali banyak ya. Kalau pertama kali waktu saya membuka ABK ya, saya perhitungkan yang adanya tuh D1 transfusi darah, D1 transfusi darah ya, yang sekarang sedang mengikuti pendidikan lanjut ya di 5 tempat ya, nah, termasuk ABK. Nah, sekarang saya dengan teman-teman di asosiasi sedang memperjuangkan supaya semua ya tenaga transfusi darah itu bisa naik menjadi D3. Dan yang Anda ini reguler ya bisa masuk ya lulusan menjadi tenaga kesehatan pelaksana pelayanan darah itu ya. Nah, itu tujuan kami. Jadi Anda sudah ketemu dengan saya ya. Jadi Bu Mei menceritakan ini ya, mudah-mudahan juga yang lainnya sudah menceritakan ya, teman-teman baru saya yang menggantikan saya, bahwa teknologi bank darah ini adalah kelanjutan daripada transfusi darah ya. Nah, teknik transfusi darah. Jadi ada kakak-kakak Anda, senior-senior Anda yang dulunya masih D1 ya. Tapi sekarang kami sedang genjot semuanya harus masuk ke D3 ya. Mudah-mudahan pemerintah mengizinkan terus. Supaya apa? Karena dari undang-undang ya, Undang-Undang 36 itu mengamanahkan ya tidak ada lagi D1 yang disebut tenaga kesehatan. Kalau D1 ke bawah tidak disebut tenaga kesehatan. Oleh karena itu mereka harus kita genjot menjadi D3 ya, ikut RPL. RPL itu adalah apa? Untuk peningkatan jenjang ya, pendidikan untuk peningkatan jenjang, percepatan ya, percepatan jenjang, kenaikan jenjang. Itu ya. Jadi Anda sekarang mungkin sudah mendapatkan arahan belum dari ABK? Apa itu ABK ya? Apa itu pendidikan D1 ke D3? Ya, sekarang Anda ada di D3, nanti pendidikan lanjutnya kemana? Mudah-mudahan nanti Anda dapat pengarahan ya dari pimpinan dan penerus saya ya di ABK. Silakan. Mahasiswa yang belum memperkenalkan diri? Ibu, mohon izin Ibu. Atas nama Rizky Ramadhani, Ibu, sedang terkendala sinyal, Ibu. Oke. Rizky Ramadhani. Ya. Ya. Untuk Sigi, Bu. Sigi sedang izin karena HP-nya rusak, Ibu. Oke. Tolong nanti Raffi, kalau kita sudah punya WA group ya, yang sudah hadir dengan absen 30 sekian, karena tadi Anda sudah menyampaikan kalau tidak salah 30, ini sekarang kita ada 37, berarti 3 orang masih absen ya. Oke, silakan kalau masih ada lagi yang mau perkenalan, nanti saya akan, yes. Nama saya Bahtiar Agung Nugroho, biasa dipanggil Bahtiar, saya dari Jakarta Timur. Oke, Bahtiar, ya silakan, terima kasih. Lanjut. Ibu, masih ada? Mohon izin Bu, mau masukin Ibu ke WA grup bahasa Inggrisnya. Oke, silakan. Terima kasih Bu. Yes, saya akan cek ya. Oke, sudah? Sudah masuk ya? Coba yang lainnya periksa. Yang lainnya periksa, sudah masuk nggak nama-namanya? Yang belum masuk, silakan namanya apa? Cindy. Nama grupnya itu ABK 01 MK Bahasa Inggris, Bu. Oke, masing-masing yang bawa HP coba diperiksa. Sudah masuk belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, ya. Bu. Sudah masuk ya. Jadi sekarang saya sedang memperbaiki laporan absen. Jadi sekarang kita 37 ya. Yang hadir 3 orang absen gitu ya. Oke. Saya sedang
laporan, buat laporan. Saya nanti akan mempersiapkan materi pertama. Nanti saya akan kirimkan ke Anda untuk dibaca, ya. Besok pun Anda juga akan membaca, boleh. Tapi minggu depan kalau tidak salah kita dapatnya hari Kamis ya. Benar nggak sini? Ya, benar, Oke. Bu. Oke, jadi program kita, sesi kita setiap hari Kamis gitu. Jam berapa? Jam 8? Iya, Bu, jam 8. Oke, jadi tolong mahasiswa, saya masih minta ini apa keringanan untuk program saya adalah ya daring. Ya, kalau tidak daring, saya akan ini juga ya, saya bisa juga nanti blended learning ya. Oke. Daring dan blended learning. Itu ya? Halo? Iya, Kak. Iya, Bu. Oke. Baik, Bu. Ya. Oke. Sebentar saya masih ini masih connect dengan ABK. Mudah-mudahan nanti ABK bisa itu ya. Oke. Saya akan cek. Ini kita adalah oke. Namanya ABK 01 ya. Oke, ya. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, saya sudah terima. Nah, sekarang tolong semuanya teman-teman ya. Di sini baru kalau saya lihat baru beberapa ya di info group. Oke. 32 lainnya. Ada 3 yang belum masuk ya, Cindy ya. Udah semua Cindy masukin, Bu. Udah semua. Oke. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan semua sudah. Nanti habis ini saya akan mengirimkan ini ya, materi ke Anda ya untuk ini. Oke, saya rasa mungkin perkenalan kita cukup ya. Karena saya akan menyampaikan sekarang udah jam 9 ya, kita punya waktu 50 menit lagi ya. Saya akan menyampaikan introduction ya. Program sesi kita ini apa selama 1 semester ya, dan apa nanti tugas-tugas Anda ya untuk persiapan. Oke ya, bentar izinkan saya mau share screen dulu. Siap, Bu. Ya, sudah terlihat semuanya? Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Jadi mahasiswa, nanti saya akan mengirimkan materi ya perlahan-lahan secara bertahap ya, yang sudah dan mungkin juga belum Anda pernah pelajari. Yang sudah Anda pelajari apa saja? Mungkin Anda sudah pernah pelajari di SMA, di SMK, atau di Alia ya dan sebagainya. Ya, pendidikan sebelumnya. Anda sudah pernah mempelajarinya. Kedua, ya, Anda juga tetap ya mempersiapkan dictionary. Ya, karena dictionary itu akan terus dipakai ya, dictionary Anda akan terus dipakai ya. Anytime Anda mendapatkan PR, Anda mendapatkan tugas, Anda akan pakai dictionary. Sekarang ada 2 dictionary, ya kan? By book atau fisik dan online. Ya, Anda bisa mudah sekarang ya mencari dengan online. Ya, kalau dulu waktu zaman saya 40 tahun yang lalu susah saya cari online. Ya, nggak ada. Karena saya belajarnya di LIA dulu. Ya, saya harus ke LIA ya, karena dulu saya tinggalnya di Jakarta Selatan ya, Kebayoran. Jadi saya harus naik bus ke LIA ya, kursus di LIA dan membaca buku di sana
Dictionary pun masih ada 2 atau 3 saja. Ya, belum ada online. Alhamdulillah sekarang Anda punya kesempatan, punya kans ya besar sekali, segala sesuatunya serba online. Paham ya semuanya mahasiswa? Paham, Oke. Bu. Ya, kita sekarang coba, ya kita sekarang mencoba apa sih yang akan kita pelajari ya selama proses pembelajaran 1 semester ini. Ya, jadi nanti ada 3 bagian besar. Ya, yang pertama itu kita sudah saling ya introduction each other ya. I have introduction myself. Terus Anda pun sudah introduction, tapi sementara masih introduction in Indonesia. Next time you will be introduction yourself ya, introduction your life, your hobby, ya everything ya you like, maybe your education ya 5 atau 10 years ago ya in English ya semuanya. Oke. Nah, introduction sekarang ini saya lengkapi dengan apa saja ya. Ada 5W 1H. What, who, ya, where, when, ya, why, ya, dan how. Ya. Nah, itu yang akan nanti kita pelajari ya. Jadi what ya untuk program studi bahasa Inggris ini. Ya. Why? Ya, kenapa kita mempelajari ya bahasa Inggris? Tuh. Kemudian what? Why? Who? Siapa yang akan belajar dan siapa yang akan mengajar? Ya, jadi mengajar ya who ya itu who siapa yang akan mengajar dan kemudian nanti yang akan belajar adalah Anda. Ya. Nah, sekarang Anda pahami di sini ya bahwa what, where and when itu Anda ada 1 semester. Ya. Anda ada 1 semester. 1 semester itu berapa bulan? Katakanlah 1 semester 6 bulan. Kemudian berapa kali kita tatap muka? Ya. Sesuai dengan program studi ya yang sudah ditetapkan oleh Dikti, oleh Dikbud, kita paling tidak itu 16 kali tatap muka ya, dan kemudian kita akan melakukan ujian tengah semester dan UAS, ujian akhir semester. Nah, itu ya. Jadi sebenarnya total itu 16 atau sampai dengan 18. Nanti tergantung ya, depend on the situation ya. Oke. Nah, dalam introduction ini sekarang ya, materi-materinya akan bergantung kepada ya apa yang akan kita pelajari. Ya. Contohnya, yang kita pelajari sekarang adalah apa sih kompetensi yang Anda harus terima dan apa kompetensi seorang diploma 3 atau seorang tenaga kesehatan pelayanan darah. Ya. Apa saja gitu ya. Nah, ternyata seorang tenaga pelayanan darah itu nantinya akan dimanfaatkan, akan diberdayakan, akan mendapatkan tugas di pelayanan darah rumah sakit, pelayanan darah atau BDRS ya, bank darah rumah sakit, atau pelayanan darah di PMI ya. Nah, itu banyak sekali tugasnya, mulai dari donor darah dan sebagainya. Anda mungkin sudah diberitahukan ya pada waktu Anda PPS, dan juga Anda bisa saja Anda melakukan ya pelayanan darah di masyarakat ya. Di masyarakat bisa di puskesmas ya, health center ya, itu tergantung kepada penempatan Anda nanti oleh pemerintah, oleh organisasi dan oleh asosiasi. Nah, sekarang kompetensinya apa? Kompetensi of the teknologi ya, bank darah ya. Jadi seorang tenaga kesehatan ya, itu apa saja kita akan pelajari, nanti kita akan bahas in English, not in Indonesia lagi. Ya, mungkin Anda sudah mendapatkan pemahaman in Indonesia. Sekarang kita akan pelajari in English ya. Oke. Kemudian yang kedua, Anda juga akan
saya ajak lagi mengingat kembali ya, review. Ah, ini grammar ini ya. Grammar Anda harus ingat ya, grammar Anda. Ini yang saya sampaikan yang sudah Anda pelajari mungkin 10 tahun yang lalu sampai sekarang, saya tidak tahu Anda sudah paham, Anda sudah lancar, atau Anda sudah lupa, atau Anda belum lancar, ya, yaitu grammar. Saya akan mereview, ya, saya tidak mengulang dari awal, saya tidak akan mengulang detailnya, but only a review, ya, untuk grammar, ya, especially 16 tenses. Why? Ya, kita harus mempelajari 16 tenses, ya. Nah, even you have already, ya, even you already introduction in English, ya, Anda sudah berbicara, ya, speaking, reading, and listening in English, ya, but still tenses in grammar, ya, is important for your writing essay, writing letter, dan sebagainya, ya. Oke. Kemudian Anda juga akan kita ingatkan how to communication in English. Ya, communication in English. Communication in English, ya, itu nanti akan Anda pakai selain Anda pada waktu bekerja, ya, Anda sebagai koordinator donor darah, Anda sebagai pelaksana, ya, pengambilan darah, Anda sebagai pelayanan darah dan sebagainya. You have to, ya, have to communication with other people, ya, not only in bahasa Indonesia but also in English. Why? Because maybe someone, ya, foreigners, ya, maybe some of your patient is not speak Indonesia, but you also should be speak in English, ya, or otherwise, ya, you read the book, English book about the blood transfusion, ya, blood donor, ya. Even though now we still, ya, communication about the COVID. Too many journal, too many textbook about COVID-19. Yeah, this is the just example. Yeah, how to read in English. Yeah, how to listening in English. Yeah, how to write in English. Yeah, okay. Next, dictation. Yeah, maybe you already explained about the dictation. Yeah, dictation is just listening and writing. Yeah, supposed to be, yeah, dictation, yeah, listening carefully, yeah, listening in English, maybe listening about the reading passage, yeah, maybe about the research, yeah, English reading research about the blood transfusion, blood donor, blood bank, and so on. Yeah, dictation we can make it in a 2 session as well. Reading text, reading books, and reference. Yeah, how to read the text, how to read the journal, how to read the writing letters, yeah, and how to read the books, especially, yeah, English books, yeah, and how to make reference, how to read the reference, how to writing reference, yeah, especially in the research, yeah, result for the research. Okay, identification of the instrument for blood transfusion, yeah, where is instrument for the blood transfusion. Just for example, identification for the blood donor, identification for the blood QC, yeah, QC, yeah, because for the quality control, yeah, you should learn about the quality control of the blood, yeah, okay, and you will be in the middle semester,
you will be in the final semester. UTS dan UAS itu akan kita sampaikan di samping tugas-tugas Anda. Ya. Every week we give you homework. What kind of homework? Yeah. This is including reading, including writing, including other exercise, yeah, in the grammar. Yeah. So, about the homework, yeah, we prepare homework. Example 16 tenses, yeah, 50 nouns, 50 verbs, 50 adjective, and 50 adverb. Please learn again, review your English. Yeah, review your English in the past. Maybe you still remember, yeah, bahwa they are noun, verb, adjective, and adverb in the grammar. Please learn again. 16 tenses. They are present tense, present continuous, future tense, past tense, past perfect tense, past continuous tense, and so on. Too many. Yeah. Perfect continuous, yeah. Perfect future, future continuous. Okay. Noun, 20 noun and 5 sentences. This is homework, yeah, for you. Verb, 20 regular verb, 20 irregular verb. Adjective, 20 adjective word and 5 sentences. Adverb, 20 adverb words and 5 sentences. Nah, kemudian tolong Anda siapkan preposition juga. Mengapa saya mengingatkan ada preposition? Karena preposition akan Anda pakai nanti pada waktu Anda melakukan apa? Pada waktu Anda membuat writing essay. Writing assignment Anda, ya, isinya selain daripada tense, ya, juga preposition. Ya, if maybe you need for the make it a preposition in order to make it a sentence. Ya, the posisi preposition diletakkan di depan kata benda atau di belakang atau di tengah. Just for example, in, on, beside, near, behind, under, at, over, between, above, from, in front of, next to, against, and so on. Ya. Posisi ini mengacu pada waktu juga. Apa saja posisi yang mengacu pada waktu? On, for, at, by, after, in, until, during, since. Ya. Posisi menunjukkan arah gerak atau perpindahan. To, from, into, down, across, toward, over, around, above, out, of. For example, ya, ini adalah posisi menunjukkan arah gerak atau perpindahan. Posisi dapat digunakan dalam pertanyaan atau partikel adverb. From, with, on, at, for, into, about. Nah, ya. Jadi cukup banyak ya. Ini kita ya, tugas kita karena ini adalah perencanaan ya program sesi kita. Ini perencanaan program sesi kita ya. Dan baru nanti kita menyelesaikan tes proposition. Oke. Nah, ada pertanyaan untuk ini? Cukup banyak ya. Ini rancangan RPS kita ini. Rencana program studi kita. Preposition kita. Ada? Ada yang mau ditanyakan? Atau ini dirasakan masih kurang? Boleh kita tambahkan, silakan. Yang mau menambahkan mungkin ada yang kurang atau ada yang lupa. Nah, reading, apa saja yang akan Anda lakukan dalam reading? Contoh ya, ini saya kembali ke belakang ke atasnya. Ya, karena kita akan writing and reading. Ya, reading, nanti Anda
saya minta ada dua hal. Reading, Anda membaca teks yang Anda buat sendiri teksnya. Anda cari sendiri, Anda ciptakan sendiri teksnya. Ya. Teksnya Anda ciptakan sendiri, Anda siapkan sendiri dalam grup. Ya, dalam grup. Apa saja kira-kira? Berkisar tentang health, blood, ya, nah, apa saja, boleh macam-macam, semua dalam pelayanan darah boleh, atau disease, penyakit, ya. Kemudian bisa juga Anda tentang apa? Sikap, ya, sikap seseorang donor, sikap seseorang pelaksana atau petugas pelayanan, ya, transfusi darah, pelayanan teknologi bank darah. Karena teknologi bank darah itu tidak hanya transfusi darah, tidak hanya mengenal darah, tidak hanya menyimpan darah, tapi juga termasuk bagaimana mendistribusikannya katanya. Menyimpannya, kemudian Anda juga mengecek apa? Kualitinya. Nah, ada QC, quality controlnya nanti. Karena mutu itu penting sekali. Ya, oke. Itu contoh-contohnya nanti dalam reading. Ya, dan nanti pada waktu reading passage di UTS atau di UAS, Anda juga harus bisa membaca. Kemudian yang kedua, saya akan ngetes Anda bagaimana Anda membaca di dalam, membaca dan dialog. Nah, ya. Ini communication. How to make a communication easily, ya. Bisa dipahami semua orang, ya. Everybody understand what you talking about. Kita akan melakukan apa? Dialog. Anda membuat suatu text reading, dialog bersama. Kemudian Anda melakukan komunikasi dua arah dengan teman Anda. Itu ya. Nah, itu contohnya. Itu reading. Ya. Listening gimana? Pada waktu Anda communication, Anda juga listening each other. Ya. Jadi reading and listening. Anda harus betul-betul bisa listening. Oke. Apalagi? Listening sudah, reading sudah, writing. Yang writing apa? Yang tadi saya sampaikan. Anda nanti akan membuat tulisan, membuat cerita, ya, membuat naskah. Jadi writing, ya. Oke. Nah, itu banyak sekali yang menyangkut grammar, menyangkut tenses, ya. Karena kalau menulis tanpa mengetahui grammar, nanti Anda akan kewalahan sendiri, tidak bisa, ya. Tidak ada yang memahami, tidak ada yang bisa understanding, ya. Oke. Nah, semuanya itu harus ada kamus. Ya, Anda tadi saya sudah sampaikan harus ada dictionary. Harus ada teks, ya. Reference, atau Anda juga bisa membaca jurnal, paper, ya. Nah, dalam news juga ada. Ya. Dalam teks, atau Anda juga saya udah mengikuti webinar, saya sudah mengikuti ceramah, saya sudah mengikuti semua kegiatan. Oke. Ya, itu pun juga merupakan reference, ya. Oke. Ya. Itu dari saya. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Masih ada waktu 20 menit. Mau bertanya? Ibu, maaf mau nanya, Bu. Ya, boleh. Ini materi satu semester sama satu semester atau sampai UTS doang, Bu? Satu semester. Kasih, Bu. Ya, jadi satu semester. Karena nanti ini kan baru basicnya. Walaupun nanti ada mahasiswa yang sudah di tahap advance, ya, saya belum tahu. Tolong Anda nanti bisa WA secara jujur bahwa Anda sudah di tahap mana. Apakah Anda baru tahap basic, atau Anda sudah intermediate, atau Anda mungkin sudah sampai ke advance. Nah, ya, silakan Anda sampaikan kepada saya agar nanti saya bisa menyesuaikan, ya, tugas-tugas
bagi mahasiswa yang sudah sampai ke tahap advance, mahasiswa yang sudah sampai atau baru sampai ke intermediate. Dan juga mungkin bagi mahasiswa yang baru mulai basic. Saya sih berharap intermediate ke atas ya. Karena apa? Karena kalau masih sampai ke basic, lama lagi nanti. Ya. Nah, saya percaya Anda kan masih baru lulus. Ya. Paling tidak Anda setengah tahun dah paling ya udah lulusan SMA atau SMK. Gitu ya. Oke, ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Nah, kalau tidak saya sekarang bicarakan tentang UTS. Ya. Kalau Anda tadi sudah saya sampaikan ada tugas. Tugas itu bernilai. Saya akan berikan nilai. Di sini ada tugas mandiri dan ada tugas kelompok. Ya, saya akan coba nanti saya bukakan Google Class untuk tugas mandiri, ya. Dan nanti juga ada tugas kelompok. Anda boleh mengirimkannya lewat email. Ya, di Google Class juga boleh. Ya. Kemudian isinya apa? Tugas mandiri itu seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Nah, ya. Ada tugas, nih, tugas-tugas. Misalnya, saya masih ingat nggak 16 tenses? Sudah kan? Saya ingin Anda membuat lagi, mengingatkan lagi. Anda mengatakan, ya saya ingat Bu, 16 tenses. Alhamdulillah. 16-16-nya atau hanya beberapa? Nggak apa-apa. Karena ini pemula. Mungkin pemula baru menemukan 6 tenses misalnya. Atau mungkin juga present tense, ya, future tense, apa lagi? Perfect tense, past tense, mungkin itu kan? Oke. Nah, kita nanti akan mengingatkan kembali dengan mempelajari ulang ya tenses, ya tenses, ya kalimat-kalimat in English, tapi kita mencoba seputar health and blood. Ya. Kalau dulu mungkin Anda di SMA umum ya, nah, tentang apa? Tentang your hobby, apalagi tentang your work, ya, tentang your everyday, ya, working, ya, tentang everyday, exercise, and so on. Tapi nanti kita akan mencoba untuk mempelajari English, tapi untuk seputar ya kegiatan-kegiatan health, ya, seputar kesehatan, seputar pelayanan darah, ya, dan sebagainya. Kita harus sudah mulai karena Anda nanti menjadi seorang tenaga kesehatan, gitu ya. Oke, seorang tenaga kesehatan harus mengerti apa itu kesehatan, ya. Nanti kita harus mempelajari kesehatan menurut WHO adalah, nah, itu salah satu tugas mungkin. Ya, ada grup yang mencari ya bahasan tentang kesehatan menurut WHO. Nah, kesehatan menurut PMI, blood ya, Red Cross. Nah, Red Cross itu ya PMI dia mempunyai English dan Indonesia. Anda harus cari Inggrisnya. Ya. Kemudian blood transfusion. Harus ada yang mencari tentang istilah itu in English, definisinya. Ya. Kemudian ada juga, jadi hal-hal seperti itu yang akan kita pelajari lebih dulu. Kalau health secara umum, Anda sudah tahu di mana pelayanan-pelayanan kesehatan di Indonesia ini. Mulai dari rumah sakit tipe A, B, C, D, puskesmas, klinik, apa saja pelayanannya. Itu sebagai umum harus tahu dulu. Baru nanti kita masuk kepada pelayanan darah. Ya, in English. Nanti semuanya kita akan
bicara in English. Paham ya? Oke, jadi pembelajaran itu kita dari basic dulu tentang kesehatan. Nah, mulai dari sekarang mungkin Anda sudah mulai mencoba mencari ya tugas-tugas homework kita ya tentang istilah dulu deh. Nih, saya tambahkan ya. Istilah in English tentang apa? Health. Health, ya. Nah, kemudian tentang apa? Pelayanan darah, ya, blood, ya, dan sebagainya. Jadi, ini yang kira-kira yang saya ingin Anda mulai ngejar ini dulu, ya. Oke. Istilah in English tentang ini semua. Karena apa? Karena Anda harus mulai memahami dulu sebagai seorang tenaga kesehatan, memahami dulu tentang istilah kesehatan. Ya. Anda juga harus tahu istilah Anda seorang nakes. What the meaning of the tenaga kesehatan in English. Ya. Kemudian Anda mungkin bukan wewenang saya, tapi Anda juga nanti akan pelajari ya tentang perundang-undangan, ya, karena kita adalah tenaga kesehatan. Perundang-undangannya melalui undang-undang berapa, peraturan apa tenaga kesehatan itu ya bertugas, ya, in English. Oleh karena itu harus mulai berkenalan dengan reference books, textbooks, ya, semuanya tentang kesehatan. Banyak sekali kok, ya. Anda tinggal klik Google, Anda pasti ketemu. Jangan lupa, ya, Anda download, Anda simpan. Suatu saat saya akan memberikan tugas kepada Anda, ya, tentang ini semua. Ya, what the meaning of the health by WHO. What the meaning of health by the Red Cross organization. What the meaning of blood transfusion, ya, by Red Cross Indonesia. Semuanya yang Anda tolong pelajari, ya. Kemudian juga Anda nanti akan pelajari yang advance. Tapi advance itu nanti, ya, akan kita bawa nanti di semester berikutnya. Entah semester 3, entah semester 4, entah semester 5. Tapi lebih advance lagi, Anda kalau sudah semester 5, Anda sudah harus bisa menulis in English. Ya, menulis by yourself. Bukannya copy paste ya dari textbook, bukan. Tapi by yourself. Latihannya part by part. Ya. Kalimat demi kalimat. Baru nanti dibuat dalam satu naskah, ya. Oke, itu advance. Kalau sekarang mungkin kita basic and intermediate dulu. Oke, ada pertanyaan? Kita masih punya waktu? Ibu. Yes. Permisi mau nanya, yang masalah kata Ibu, WA ke Ibu masalah tingkat bahasa Inggris kita itu berarti satu-satu orang chat Ibu? Yang tingkat, maksudnya apa tingkat? Yang advance, intermediate, atau basic. Oh, I see. Itu adalah biodata Anda. Ya. Tingkat pengalaman Anda. Iya, itu nanti kami kasih tahu Ibu satu-satu di chat WA. Misalnya, Keisha nulis, Bu, saya sudah intermediate in English. Terus Adila tulis, Bu, saya sudah advance misalnya. Jadi Anda di chat, Anda kita sambil jalan di chat, Anda sampaikan aja, ya. Tidak harus sesegera mungkin, tapi Anda mengukur diri sendiri dulu, ya. Anda mengukur diri sendiri dulu, ya. Refresh by self assessment dulu. Oh ya, saya sudah di intermediate. Tapi jangan kemudian semuanya, Bu, saya masih di basic. Bu, saya masih di basic. Waduh, kalau semuanya masih di basic,
terlalu berat nanti Anda, ya, karena Anda sudah akademi level. Itu ya. Ya. Iya, Bu. Kasih. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Oh ya, tentang absen. Tadi sekilas sudah saya sampaikan, ya, Anda tentang absen. Ya, karena yang namanya absen itu atau tidak hadir itu adalah karena ada reason, ada alasan. Alasannya juga harus alasan yang kuat, ya. Jadi tidak boleh alasannya, Bu, saya mau jalan-jalan. Oh, nggak bisa. Itu namanya alfa, bolos. Ya. Kemudian, Bu, saya, jadi harus jelas dan by letter. Jadi kalau Anda katakan, Bu, saya izin. Izinnya apa? Ya, misalnya, izinnya itu harus jelas, by letter. Kalau sakit harus ada laporan dari dokter. Itu ya. Nah, karena yang bertanggung jawab di sini bukan hanya dosen, tapi juga akademi. Laporannya itu sampai ke Dikbud. Kalau seseorang melanggar perjanjian pembelajaran, ya, itu sebenarnya. Jadi tolong, apalagi sekarang ini kan tidak sulit betul, Anda masih daring. Ya, kalau Anda tidak ada acara apapun, Anda tidak ada yang urgent, ikut. Ya, Anda punya beberapa ini kan beberapa perangkat, mau laptop, ya, mau pakai HP, ya, mau pakai apapun bisa. Ya, tapi sementara ini kita tidak bisa belajar lewat YouTube. Ya, YouTube itu adalah tempat dituangkannya materi atau hasil daripada proses pembelajaran. Jadi bukan untuk sambil belajar. Kalau training by YouTube oke, tapi dia tidak bisa aktif. Kalau sekarang kita ya daring, online daring, ya, atau mungkin Anda nanti bisa tatap muka dengan luring. Kalau sekarang kita daring, ya, tatap muka by online, tetap aktif, ya. Nah, nanti saya juga akan aktif. Saya minta yang aktif sekali pada saat saya minta tugas, ya, pada waktu conversation seperti ini, ada yang aktif menjawab, itu nilainya beda dengan yang hanya pasif. Kalau saya minta tolong, ya, dibaca, saya sering minta Anda membaca, ya, paper saya, supaya Anda bisa berlatih terus. Dan disitulah saya menilai, ya, tingkat kemahiran Anda membaca. Jadi bukan hanya hard skill saja, tapi soft skill Anda juga saya baca. Di situ saya menilai. Jadi mohon Cindy atau ya, Mas Muhammad siapa tadi? Raffi, tolong siapkan satu absen, ya. Siap. Kemudian Anda kirim aja lewat WA, jadi semuanya punya di WA group nggak apa-apa, ya. Jadi satu absen, ya. Kemudian kedua form penugasan, form nilai penugasan. Nah, di akademi itu ada form nilai tugas, ya. Nanti kalau sudah di tengah-tengah, nilai UTS dan nilai UAS juga ada, ya. Supaya apa? Supaya nanti saya lebih mudah setiap kali pertemuan itu memberikan penilaian, gitu ya. Oke. Jadi jangan lupa, ya. Minta aja sama akademi, ya. Sekarang kan Sabtu libur, ya. Nanti Anda minta hari Senin sama akademi, ya. By online boleh, ya. Nanti Anda share di WhatsApp, ya. Oke. Baik, Bu. Oke, itu saya sudah lengkap, ya, menyampaikan kepada Anda by proses, ya, learn English. Ya, ini untuk semester 1 aja. Makanya kita pelan-pelan. Kalau nanti sudah semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, saya nggak jelaskan lagi lebih detail. Ya, because you already understand about the process, about the program. Ya, oke. Ya, ada lagi pertanyaan?
Please, ada pertanyaan? Kalau enggak ada, oke. Kalau enggak ada, kita masih punya waktu 7 menit ini. Ya, oke. Kita akan ini saja dulu, ya, karena by program kita, ya. Tolong di chatting. Kalau Anda tidak menyampaikannya lewat, karena ada 2 macam. Anda bisa chat pertanyaan-pertanyaan Anda, ya. Bu, saya mau bertanya, atau Anda raise hand. Sudah tahu kan ya cara raise hand ya? Oke. Iya, Bu. Jadi Anda bisa raise hand, bisa chatting, ya. Karena kalau di WA itu adalah untuk the whole members, ya, in the class. Ya, kalau di chat adalah the whole member who attend the Zoom meeting, gitu ya. Oke, di chatting, karena chatting ini kan setelah chat hilang kan, gitu ya. Oke, ya. Ada lagi? Bertanya? Nah, Muhammad Rafi sebagai ketua kelas nih, ya. Anda aktif, ya. Anda aktif, ya. Buat session setiap harinya. Mau kan Anda masih Zoom meeting. Kalau ada kegiatan, misalnya selain daripada bahasa Inggris, ada mata kuliah lain, ya, janjian aja. Opening and closing-nya, ya, Anda bisa communication in English. Everybody, kan? Anda ajak semua teman-teman. Everybody, we can talking about bla 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 bla. Ya, we should communication in English. Sebentar aja. Jadi membiasakan diri, gitu ya, supaya Anda conversation-nya itu rame deh, ya. Bahasa Inggrisnya berlatih terus, gitu ya. Oke. Itu ya Raffi sebagai ketua kelas, dan Cindy nanti akan mereka. Oke. Sebentar saya carikan dulu yang saya akan kirimkan karena Anda sudah punya WA group. Anda boleh sekarang saya berikan waktu untuk menyiapkan pertanyaan lagi. Saya coba untuk ini ya, untuk menyiapkan materi yang akan saya kirim lewat WA group. Ya, seperti yang tadi, ya, introduction saya akan kirimkan ke Anda, ya, supaya nanti Anda bisa memahami, ya. Oke. CV saya perlu di-share atau tidak? Boleh Ibu, minta izin share. Oke, CV saya share.
Saya stop share dulu ya. Supaya nanti udah. Silakan Anda cek di WA grup, pelajari dulu aja karena ini belum masuk ke tes ya, baru pelajari. Jadi silakan Anda pelajari ya tadi kesepakatan kita ya. Jadi apa saja yang sudah kita lakukan. Kemudian Anda boleh komen. Anda boleh komen, boleh komentar apa saja yang nanti akan Anda butuhkan. Mungkin Anda butuhkan juga yang lain. Ya. Bu, kalau ini masuk yang rencana pembelajaran mana gitu ya. Boleh Anda tanyakan itu pada saya. Sehingga nanti saya akan jawab, oh kalau tenses itu masuk ke grammar, misalnya kan. Jadi grammar untuk ini yang pertama sekarang ini, ya. Grammar untuk kegiatan di semester ini, ya baru tenses dulu. Ya, dengan kita akan mempelajari communication-nya sekaligus ya. Oke. Reading, writing, and listening itu bagian daripada program studi Inggrisnya ya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Silakan Anda udah ngisi absen? Sudah. Coba cek ulang masing-masing. Apakah sudah selesai mengisi absennya? Ya, kalau sudah. Oke, kalau sudah ngisi absen, saya rasa saya juga mau ngisi absen. Ya, nanti saya akan kirimin juga ini Anda ya, fotonya ya. Foto tadi kita bersama-sama. Mudah-mudahan nanti Anda sudah bisa melihat. Nanti kita akan selalu membuat foto bersama ya. Oke. Kita akan selalu membuat foto bersama setiap kita melakukan proses pembelajaran. Oke? Ya. Mungkin saya rasa kalau tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian ya. Sudah jam 9.40. Ya, kita akan mengakhiri ya, kesimpulannya pada pertemuan sekali ini kita introduction dan kita kontrak kerja. Ini kontrak kerja kan. Apa saja yang kita akan pelajari. Ini itu ya. Oke. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan Terima kasih, ketemu Bu. hari Kamis yang akan datang ya. Ya, Bu. Oke. Baik, Bu.
Iya, Mem. Yuk, izin Terima kasih, les Bu. ya. Oke, izin Terima ya. kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kasih. Salam sehat. Yuk, Bu. Salam sehat.